ini satu karakteristik dari yang namanya pemuda ya gitu. Pemuda itu harus punya kegelisahan terhadap lingkungannya dan harus punya action seperti itu. Nah, pada saat itu Ibrahim melakukan kebohongan yang kedua. Dia mengatakan bahwa bukan saya yang menghancurkan. Emang ada buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di TUMA Bercerita. Nah, kita akan melanjutkan dari kisah yang sudah diceritakan sebelumnya. Dan ini mungkin menjadi satu hal yang menakjubkan ketika kita mengisahkan lagi mengenai Ibrahim, yaitu ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam api, dia dimasukkan ke dalam ketapel yang sangat besar. Pada saat itu ada yang mengisahkan bahwa Ibrahim pada saat itu ditelanjangi gitu ya, jadi tidak memakai satu helai pun pakaian pada saat itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Ibrahim tetap memakai pakaiannya, lalu dalam kondisi ketika api itu sudah begitu berkobar dan Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api itu, malaikat Jibril datang kepada Ibrahim lalu bertanya, "Wahai Ibrahim, mau dibantu nggak?" Seperti itu ya. Dan Ibrahim menjawab Jibril dengan satu pernyataan, satu perkataan yang begitu indah, yang akan mengingatkan kita kembali terhadap apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini. Pada saat itu Ibrahim berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jika bantuan itu datang darimu maka aku akan menolaknya. Aku akan berkata tidak," seperti itu. Namun jika itu datang dari Allah maka aku akan berkata iya, aku memang membutuhkan bantuannya, seperti itu. Jadi ini adalah momen yang menurut saya ya lagi deg-degan gitu ya. Kalau di film mungkin ini lagi detik-detik yang bikin jantung tuh berdebar begitu kencang ya gitu. Lagi pik-piknya gitu, lagi klimaks-klimaksnya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika bahkan keluarganya sendiri tidak membelanya, masyarakat tidak ada yang membelanya, tidak ada yang berani bersama dengan dia, di saat yang begitu hancur mungkin ya, di titik paling bawah dalam hidupnya, ketika tidak ada seorang pun yang berdiri di sampingnya, tidak ada yang menyokongnya, maka Ibrahim masih bisa berkata seperti itu gitu ya, bahwa dia tidak membutuhkan siapapun, dia tidak membutuhkan pertolongan, bahkan jika itu pertolongannya datang dari Jibril, tapi Ibrahim membutuhkan pertolongan dari Allah, seperti itu. Maka pada saat itu Ibrahim berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan tidak ada yang dapat menolongku kecuali Allah, seperti itu. Ini ungkapan yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya dalam urusan kita, dalam problem kita, dalam setiap hal yang kita lakukan sehari-hari, bahkan di hal-hal terkecil, ingatlah bahwa sebenarnya bukan urusan itu jadi mudah, bukan bantuan orang yang memperlancar urusan kita, bukan juga baiknya kemampuan kita, bukan juga karena ada orang lain yang mendukung kita, tapi betul-betul urusan itu terselesaikan ya memang atas bantuan dari Allah gitu. Dan kadang-kadang kita baru merasa ini terjadi, baru merasa bahwa pertolongan Allah itu dekat justru ketika kita ada di titik paling bawah dalam hidup kita gitu ya, dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah lah sebaik-baik penolong. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah ketika pada saat itu situasinya begitu mencekam di perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang luar biasa menyedihkan, karena pada saat itu Madinah sedang dilanda paceklik gitu, sehingga satu kurma itu dimakan bisa untuk 8 orang gitu ya. Bayangin satu kurma bisa dimakan untuk 8 orang, saking pacekliknya pada saat itu. Dan begitu desperate gitu ya, begitu menyedihkan keadaannya pada saat itu. Tidak bisa perang itu 1 lawan 1, tidak bisa man to man, sehingga Rasulullah pada saat itu atas saran dari Salman Al Farisi membuat satu parit
Nah, teman-teman kalau kita bayangin parit, bukan parit gorong-gorong gitu ya, bukan. Tapi parit ini adalah parit yang sangat lebar, yang sangat panjang, yang itu mengelilingi kota Madinah. Dan ini menjadi satu pertahanan di kota Madinah pada saat itu, agar tidak ada pertarungan satu lawan satu, tidak ada pertarungan man to man gitu. Jadi ada yang meriwayatkan bahwa dalamnya si parit ini bisa sampai 7 meter, 5 sampai 7 meter gitu. Jadi dalam banget gitu, dan juga sangat lebar. Jadi kita bayangkan ada berapa kubik tanah dan batu yang harus digali oleh Rasulullah dan para sahabat pada saat itu dengan kondisi yang lagi paceklik gitu. Nah, disinilah kemudian Rasulullah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya hanyalah Allah yang akan menjadi sebaik-baik pelindung gitu ya, tidak membutuhkan siapapun selain Allah gitu, karena memang kondisinya begitu menyedihkan gitu. Itu yang dialami oleh Rasulullah pada saat di perang Khandaq. Dan perang Khandaq ini adalah perang yang Rasulullah tidak hanya mendapatkan ancaman dari luar, yaitu di situ ada pasukan Ahzab ya, ada orang-orang Mekah yang itu bersatu dengan pasukan-pasukan yang lain, dan juga ada ancaman dari pihak dalam, yaitu dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi kondisi yang begitu tidak menguntungkan bagi Rasulullah. Nah, kembali ke kisah Ibrahim, pada saat itu Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Jibril yang asalnya mau nolong ya, pada saat itu mengurungkan niatnya, tapi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Begitu juga dengan Ibrahim. Ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah tidak mengecewakan Ibrahim. Allah memerintahkan kepada api pada saat itu, wahai api, dinginlah kamu dan jadikanlah keselamatan bagi Ibrahim. Begitu kata Allah kepada api ya pada saat itu. Jadi Allah memerintahkan api untuk dingin. Bagi siapa? Bagi Ibrahim. Maka ketika Ibrahim itu dilemparkan ke dalam nyala api yang begitu berkobar, ada yang mengatakan bahwa Ibrahim itu tidak jatuh begitu saja gitu. Jadi Ibrahim itu diselamatkan Allah dengan cara dia jatuh atau cara dia masuk ke dalam api itu bukan seperti orang yang terlempar, tapi seperti dia sedang menuruni anak tangga. Jadi kita bayangin ya, kalau kita lihat kejadiannya gitu ya, atau kita gambarkan dalam sebuah scene film gitu ya, betapa Ibrahim ini kemudian ketika dilemparkan ke api, dia masuk ke dalam apinya itu dengan elegan gitu ya. Jadi seperti menuruni anak tangga. Dan api ini kemudian menjadi dingin bagi Ibrahim, dan dia hanya membakar rantai dan juga tali yang mengikat Ibrahim. Ketika Ibrahim ini masuk ke dalam api, lalu api itu hanya membakar, ada yang mengatakan pakaiannya ya, kalau misalnya kita meyakini bahwa dia tidak ditelanjangi, beliau tidak ditelanjangi, artinya pada saat itu api itu membakar pakaiannya ya, sebagaimana ya sunatullah yang namanya api itu secara ilmiah pasti akan membakar gitu. Maka api ini membakar hanya rantai dan juga pakaian serta tali yang mengikat Nabi Ibrahim pada saat itu. Dan kemudian bagi Ibrahim api itu terasa dingin gitu. Jadi tidak membahayakan Ibrahim, tapi menyelamatkan Ibrahim. Makanya bagaimana cara menyelamatkannya, yaitu api tadi membakar apa yang menjadi belenggu, apa yang mengikat gitu kepada Ibrahim, sehingga Ibrahim pada saat itu keluar dari api seperti tidak ada apa-apa gitu, seperti tidak ada apa-apa, dan berhasil keluar dengan selamat. Yang ini disaksikan oleh banyaknya orang pada saat itu, dan mereka terperangah gitu, mereka nggak percaya apa yang mereka lihat selama ini. Dan ketika mereka melihat Ibrahim keluar dengan selamat, pada saat itu mereka tidak ada yang berani menyentuh, tidak ada yang berani mengejek, tidak ada yang berani menertawakan setelah apa yang sudah mereka lakukan kepada Ibrahim. Saking mereka terpesona ya gitu ya. Apa yang terjadi di mata mereka adalah sebuah mukjizat gitu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi apakah mereka kemudian beriman? Tidak, ternyata gitu. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim. Ada yang meriwayatkan pada saat itu hanya satu orang yang kemudian berikrar, satu orang yang kemudian sepakat gitu ya, bahwa memang
yang menjadi Tuhan itu bukan patung, juga bukan bintang, bulan, dan juga yang lain-lain, tapi adalah Allah yang Maha Esa. Dan orang itu adalah Lut alaihissalam pada saat itu yang memang belum dijadikan nabi oleh Allah. Lut ikut kepada Ibrahim pada saat itu, dan ini juga yang menjadi hal yang luar biasa ya dari Ibrahim pada saat itu gitu ya. Ketika dirinya dipermalukan gitu, ketika tidak ada yang mendukung, ketika dirinya sendirian, ketika dirinya dihinakan di depan banyak orang. Dan ini juga yang menjadi doa bagi Ibrahim pada saat itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang tidak terhina. Atau doanya kalau kita lihat ya di surat Asy-Syu'ara ya, kita bisa lihat, teman-teman juga boleh baca sendiri di Al-Qur'annya masing-masing. Di surat Asy-Syu'ara ayat 86 dikatakan bahwa ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari ketika manusia dibangkitkan. Jadi ini adalah doa Nabi Ibrahim setelah begitu terhinanya beliau di hari itu. Beliau ditelanjangi, beliau dipermalukan, kemudian tidak ada seorang pun yang membackup, tidak ada seorang pun yang membela beliau. Maka pada saat itu Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang yang hina ketika nanti aku dibangkitkan, seperti itu. Jadi apa ya, karena beliau sudah merasakan bagaimana terhina di hadapan manusia, maka yang menjadi doa bagi Ibrahim ya luar biasa adalah bukan dirinya pada saat itu yang dia khawatirkan, tapi dia kemudian mengingat betapa malunya beliau kalau beliau dihinakan nanti di hari ketika manusia dibangkitkan gitu ya. Jadi bukan pada saat itu yang beliau takutkan, tapi takutnya nanti di hari akhir beliau akan bangkit dalam keadaan terhina. Makanya doanya adalah agar tidak dihinakan nanti di hari ketika manusia dibangkitkan. Dan kita tahu bahwa hal yang luar biasa dari Ibrahim, betapa Allah memuliakan beliau adalah ketika manusia itu dibangkitkan dari kematian, setiap orang akan keluar dengan kondisi telanjang, dalam kondisi bagaimana dilahirkan gitu ya. Jadi tidak bawa apa-apa, tidak bawa sehelai pakaian pun. Orang-orang terhina pada saat itu, bahkan tidak menutup aurat seperti itu ya. Dan Allah menghinakan orang-orang pada hari itu dengan memperlihatkan kondisi bagaimana semasa hidupnya gitu ya. Nah, dan pada hari itu di mana setiap orang yang ada di dunia ini akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dan pada hari itu Allah memuliakan Ibrahim dengan memberikan pakaian, dengan memberikan jubah kepada Ibrahim, dan Ibrahim alaihissalam menjadi satu-satunya orang yang itu bangkit di hari akhir dalam keadaan memakai pakaian gitu. Sebagai sebuah balasan, sebagai sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya atas apa yang telah menimpanya ketika beliau berjuang dahulu gitu. Ketika beliau dihinakan, ketika beliau dipermalukan, ketika beliau ditelanjangi, maka Allah membangkitkan Ibrahim alaihissalam nanti di hari akhir dengan keadaan yang mulia, dengan beliau memakai pakaian gitu. Sebagaimana juga dulu Rasulullah telah dipermalukan, dihianati oleh masyarakatnya, dihianati oleh keluarganya sendiri ya, Abu Thalib yang tidak beriman, dan juga keluarga besar Rasulullah yang menentang Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga disakiti oleh orang-orang Taif, ditolak gitu ya. Tidak ada yang mau menerima beliau, betapa sakitnya beliau pada saat itu. Dan pada hari akhir nanti ketika manusia dibangkitkan, Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dengan apa? Dengan berbondong-bondong orang akan datang, berbondong-bondong orang akan mengharapkan ada di sisi Rasulullah dan menginginkan syafaat yang datang dari Rasulullah SAW gitu ya. Itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Maka pada saat itu Nabi Muhammad akan dikelilingi oleh orang-orang, semua orang yang pernah mencercanya, yang pernah menghinanya, mereka semua akan datang kepada Rasulullah dan meminta syafaat gitu, memohon-mohon, mengais-ngais, mengiba-giba untuk meminta syafaat dari Rasulullah.
Itu sebagai balasan dari bagaimana Rasulullah dulu begitu disakiti oleh orang-orang yang menolaknya gitu. Dan ini juga menjadi sebuah pengingat ya bagi kita, menjadi sebuah penyemangat bagi kita bahwa rasa sakit kita pada saat ini, pengorbanan yang telah kita lakukan untuk terus-menerus istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam amal soleh kita, istiqomah dalam perjuangan kita akan dibayar oleh Allah, akan diganti oleh Allah dengan pengganti yang jauh lebih baik berkali-kali lipat gitu. Jadi rasa sakit yang kita alami, beberapa dari kita ada yang merasa ditindas gitu, ada yang berusaha untuk berkata benar namun ditolak dan lain sebagainya, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah akan mengganti saat ini dengan saat-saat yang terbaik, saat-saat yang lebih baik nanti gitu ya. Insya Allah. Itu yang harus menjadi keyakinan bagi kita, keimanan bagi kita seperti itu. Kembali ke kisah Ibrahim pada saat itu berdoa seperti itu gitu ya, di saat dimana beliau dihinakan, kemudian beliau keluar dari api sehat gitu ya, masih bugar, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada lecet sedikit pun, dan orang-orang Babilonia terperangah pada Ibrahim pada saat itu, tidak ada yang percaya gitu, dan mereka menjadi takut gitu ya ketika mereka mengolok-ngolok Ibrahim gitu. Dan Ibrahim ini keluar begitu saja dari api gitu ya. Kita bayangin kalau dalam satu film ya, Ibrahim sebagai protagonis gitu, maka Ibrahim keluar dari api itu dengan anggun, dan orang-orang kemudian tidak ada yang berani mendekat kepada Ibrahim, takut gitu ya, takut bahwa manusia macam apa ini, kok dia nggak bisa mempan dibakar api gitu. Itu mukjizat yang datang dari Allah itu rupanya tidak menjadikan keimanan bagi mereka, tidak memercikkan sebuah keyakinan kepada mereka, justru itu membuat mereka takut gitu. Itu lucunya di situ ya. Dan setelah mereka tidak berhasil menjadikan Ibrahim itu dieksekusi, tidak berhasil membakar Ibrahim, kemudian Ibrahim diundang oleh Namrud ke istananya. Nah, ngapain Ibrahim itu diundang ke istana Namrud?